Selamat datang di Nome, kota kecil yang berlokasi di selatan Semenanjung Seward, di pantai barat Alaska. Kalau tinggal di sana, kamu akan bilang gak ada tempat kayak Nome. Mungkin memang gak ada. Cuaca di sini dingin dan bersalju, dan gak ada jalan yang menghubungkan kota ini dengan pemukiman lain. Saat malam tiba, penduduk lokal hilang tanpa bekas. Mungkin karena itulah hanya 3.500 orang yang tinggal di sini. Yuk kita selidiki kasus ini. Orang menghilang di berbagai kota dengan beragam alasan, tapi Nome menarik perhatian publik. Sejak 1960 sampai 2004, sekitar 24 orang hilang di sana. Secara statistik, angka itu terlalu tinggi untuk populasi sekecil itu. Orang nggak pulang begitu saja di pagi hari, dan tak seorang pun tahu apa yang menimpa mereka. Semua penduduk lokal di kota-kota kecil kayak Nome saling mengenal. Di sini hampir nggak ada orang asing karena Nome sulit dijangkau. Nggak ada jalan atau penyeberangan feri. Semua jalan dari Nome putus dan mengarah ke lanskap indah alami yang tak terjamah manusia. Kamu bisa pulang pergi ke sana dengan pesawat, tapi bukan pesawat penumpang besar ya, melainkan pesawat kecil bersayap ganda. Cara lain pergi ke sana adalah dengan mobil salju. Omong-omong, Nome adalah titik akhir balap kereta luncur anjing terkenal Iditarod. Kamu bisa membayar penduduk lokal dari desa dan kota tetangga untuk membawamu ke Nome dengan kapal motor. Kota ini cukup terkenal. Seringnya kejadian orang hilang membuat Nome mendapatkan perhatian. Seluruh dunia tahu Nome, dan tahun 2009 Hollywood membuat film tentang hal ini. Dalam jangka waktu lama, tak seorang pun bisa memecahkan misteri ini. Polisi nggak punya petunjuk atau saksi, nihil. Di musim dingin, malam di sini panjang dan udara begitu dingin hingga segelas air bisa membeku dalam beberapa menit. Salju bisa turun terus-menerus. Karena itu, jika seseorang meninggalkan kota di malam hari, jejaknya akan terhapus salju di pagi hari. Tentu saja, orang mulai menyampaikan berbagai teori. Yang paling populer adalah seseorang menculik orang dengan paksa. Polisi nggak punya bukti apapun bahwa orang tertentu melakukan ini. Jadi, kalau pelakunya bukan manusia, mungkin binatang. Sekali lagi, polisi belum menemukan bukti untuk mendukung versi ini. Dan setelah itu, orang mulai berpikir makhluk dari planet lain yang menyebabkan lenyapnya orang-orang ini. Banyak penduduk lokal yakin kota ini adalah destinasi populer bagi pesawat dari luar angkasa. Kisah film Hollywood The Fourth Kind itu didasarkan pada versi ini. Waktu terus berlalu. Akhirnya polisi dan FBI menggelar investigasi besar-besaran dan mereka mengungkap kebenaran itu. Mereka sadar kisah-kisah orang hilang telah dilebih-lebihkan. Kepopuleran Nome dan pembicaraan tentang hal fantastis yang terus-menerus membuat orang percaya pada realitas versi ini. Asumsikan bahwa sebagian kisah orang hilang itu dibuat-buat. Tetap saja, banyak orang hilang. Bagaimana bisa? Jawabannya adalah bar dan cuaca buruk. Tempat-tempat hiburan buka di malam hari. Sebagian penduduk lokal bersenang-senang, meninggalkan bar dan pulang. Saat itu, mulai terjadi badai salju. Visibilitas nol dan angin kencang merobohkan kamu. Dengan begini, orang bisa tersesat. Itu penjelasannya. Kebenaran ini ternyata tidak sepopuler versi lainnya. Segitiga Bermuda adalah area luas di Samudra Atlantik. Jadi lenyapnya kapal dan pesawat di sana tampaknya nggak mengejutkan. Tapi akan jauh lebih seram kalau hal ini terjadi di danau. Mari kita kunjungi segitiga Danau Michigan. Lokasinya antara Michigan dan Wisconsin. Selama beberapa abad, hal-hal mengerikan terjadi di sini. Orang menceritakan legenda serupa di sekitar tempat ini seperti di sekitar segitiga Bermuda. Mereka melaporkan fenomena yang gak bisa dijelaskan dan melihat sejumlah objek terbang di atas permukaan danau. Sebagian orang percaya segitiga ini portal waktu. Tentu saja belum ada teori yang dikonfirmasi, tapi kasus-kasus aneh terjadi di sekitar segitiga itu. Satu kasus terjadi tahun 1950 saat pesawat Northwest Airlines dengan penumpang 108 orang lenyap tanpa jejak dalam penerbangan di atas danau itu. Polisi melihat sinar merah di atas danau 2 jam setelah komunikasi pesawat terakhir. Mungkin pesawat itu menabrak sesuatu, tapi tim penyelamat gak menemukan satupun penumpang atau bangkai pesawat. Yang tertinggal cuma noda minyak di air.
Banyak kapal dan perahu menghilang di sana, tapi salah satu kasus teraneh terjadi pada 28 April 1937. Saat itu, tengah malam, sebuah kapal berlayar melintasi danau ini. Kapten George Donner tidur di kabinnya setelah kerja keras seharian. 3 jam kemudian, kapal mendekati pelabuhan. Salah seorang anggota kru pergi ke kamar kapten untuk membangunkannya. Pintu terkunci dari dalam. Si asisten mengetuk, tapi nggak ada jawaban. Saat dia curiga sesuatu telah menimpa kapten, asisten itu membuka pintunya. Dia masuk kabin, tapi kapten nggak ada di sana. Dia seperti lenyap begitu saja. Kru nggak bisa menemukannya. Sejak itu, hilangnya Kapten George Donner yang menyeramkan tak bisa dijelaskan. Ini David Paulides. Pada 2008, dia menyudahi karirnya sebagai polisi dan mulai menyelidiki orang-orang hilang yang misterius di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Dia menemukan bahwa kebanyakan orang hilang di Taman Nasional Amerika Serikat. Selama 150 tahun terakhir, lebih dari 1.100 turis lenyap di sana. Banyak di antaranya pelancong berpengalaman yang tahu cara bertahan dalam kondisi keras alam liar. David menulis tentang orang-orang hilang yang misterius ini. Dia menyebutkan bahwa sebagian dari mereka nggak hilang, tapi ditemukan dalam keadaan hidup. Mereka bangun di suatu tempat di hutan dan gak ingat apa yang menimpa mereka. Detail seram dari berbagai kasus ini adalah kebanyakan orang yang hilang masih muda. Detail lainnya, banyak yang hilang sebelum hurikan. Ada terlalu banyak teka-teki dan jawabannya belum cukup untuk kasus ini. Ini Laut Sargasso di bagian utara Samudra Atlantik. Ini satu-satunya laut yang gak memiliki pantai di darat. Lokasi ini disebut laut hanya karena dibatasi oleh berbagai arus laut. Ganggang coklat keemasan tumbuh di dasar area laut ini, membuatnya mirip titik oranye di tengah samudra tak bertepi. Laut Sargasso terkenal karena di abad ke-19, salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah berlayar di sini. Tahun 1872, sebuah kapal brigantin berlayar melintasi Laut Sargasso. Kapten kapal ini melihat kapal lain yang jauhnya beberapa kilometer. Dia menyalakan suar api tapi nggak memperoleh tanggapan. Lalu, kapten memutuskan untuk berlayar lebih dekat guna mencari tahu apa yang terjadi. Di lambung kapal misterius itu tertulis namanya Mary Celeste. Kapten kapal brigantin dan beberapa anggota kru naik ke kapal itu. Mereka berjalan mengelilingi geladak dan mengecek ke dalam kabin serta palka. Semua ada di tempatnya, tapi nggak ada seorang pun. Muatan tetap utuh dalam banyak tong. Jadi kapal ini nggak diserang bajak laut. Satu-satunya yang rusak di kapal ini hanya layarnya. Layar kapal robek tercabik-cabik. Semua dokumen kecuali buku laporan harian nakoda hilang dari kabin navigator. Catatan terakhir yang ditambahkan dalam buku laporan itu bertanggal 24 November 1872. Kru kapal nggak pernah ditemukan dan ini satu dari banyak kasus. Pada abad ke-20, dari tahun 60 sampai 80-an, banyak orang melaporkan perahu dan perahu pesiar kosong terapung-apung di laut. Beberapa kapal utuh juga lenyap tak berbekas. Ini semua tetap menjadi misteri. Menurut satu versi, arus segi empat ini membentuk corong air. Pusaran air bisa menyeret kapal dengan cepat ke kedalaman laut. Ini menjelaskan lenyapnya sejumlah perahu. Tapi bagaimana dengan kasus kapal utuh di air tanpa kru? 84 juta tahun yang lalu, banyak mamalia modern, burung, kelompok serangga, bahkan tumbuhan berbunga sudah ada. Dinosaurus masih berkeliaran. Spesies itu masih punya waktu 20 juta tahun sebelum insiden asteroid terjadi. T-Rex, si pemburu yang tak kenal takut, menjadi raja semua dinosaurus. Dan bumi condong sejauh 12 derajat. Bayangkan planet kita seperti coklat truffle, kulitnya keras, bagian tengahnya kental, berisi materi setengah padat. Lapisan teratasnya, kerak bumi, terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang mirip puzzle. Benua dan samudra berada di atas lempeng ini 84 juta tahun lalu. Mantel dan kerak bumi mulai berputar di sekitar inti luar planet kita, lalu kembali. Kalau kamu bisa melihatnya dari antariksa, itu akan tampak seolah seluruh planet kita condong ke satu sisi. Kalau terjadi sekarang, hal ini akan menggeser kota New York ke lokasi Florida. Katakanlah planet kita seperti gasing yang berputar. Gasing akan berputar sempurna jika beratnya menyebar secara merata. Tapi, kalau kamu memindahkan sebagian beratnya ke satu sisi, gasing menjadi miring. Ini bisa disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik dan salah satunya tenggelam di bawah lempeng lain.
Kita mungkin minum air yang umurnya lebih tua daripada sistem tata surya kita. Sebagian ilmuwan berpikir bahwa air yang kita miliki di bumi mungkin berasal dari titik-titik es yang melayang dalam semacam awan ruang angkasa lebih dari 4,5 miliar tahun lalu. Danau tidak selalu tenang dan menenangkan, tapi juga bisa meledak. Ini terjadi kalau di bawah permukaannya ada gas-gas vulkanik yang bisa meletus, naik ke permukaan, dan menyebabkan kerusakan besar. Seiring waktu, rotasi bumi melambat. Tiap tahun bulan mendapat sedikit energi dari planet kita dan perlahan-lahan menjauh dari bumi. Kedua hal ini membuat hari kita lebih panjang, tapi dengan kecepatan yang benar-benar rendah, sekitar 1,4 milidetik tiap 100 tahun. Artinya, waktu dinosaurus masih ada, satu hari cuma ada 23 jam. Dulu, planet kita berwarna ungu. Satu teori menyatakan, mikrob kuno tidak bergantung pada klorofil untuk menyerap sinar matahari, melainkan pada molekul-molekul lain. Mikrob-mikrob ini menyerap sinar hijau, lalu memantulkan kembali warna ungu yang cantik. Tiap kali nyemplung ke laut, ingatlah bahwa kamu sedang berenang di emas seharga lebih dari 700 triliun dolar. Emasnya bukan di dasar laut dan menunggu ditemukan orang, tapi dalam partikel-partikel kecil yang tersebar di air. Tempat terdalam di planet kita adalah Palung Mariana, sebuah tempat di Samudra Pasifik di bawah permukaan laut. Tapi, tempat terdalam yang tidak tertutup oleh lautan berada di Antartika. Secara teknis, tempat ini tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal dan dalam. Kedalamannya lebih dari 2.500 meter di bawah permukaan laut. Ada 60 ton debu yang jatuh dari ruang angkasa ke planet kita setiap hari. Mungkin kamu lumayan banyak menghirup debu kosmik ini waktu mau ke kantor. Ya, bentuknya debu, partikel kecil-kecil dari komet, meteorit, dan objek ruang angkasa lain. Dalol, Ethiopia adalah tempat berpenghuni terpanas di planet kita. Antara tahun 1960 sampai 1966, suhunya 41 derajat Celcius. Dan di musim dingin sekalipun, suhunya mencapai rata-rata 37 derajat Celcius. 8 menit 20 detik adalah waktu yang dibutuhkan sinar matahari untuk mencapai planet kita. Total waktu itu tidak terlalu lama dibanding yang dibutuhkan untuk sampai ke Pluto, yakni 5,5 jam. Hampir 70% air tawar yang kita miliki di dunia tersimpan dalam lembaran es dan gletser. Lebih dari 96% air di seluruh bumi berada di lautan. Bumi itu seperti sebuah magnet besar. Inti bagian dalamnya berupa bola yang terbuat dari besi padat, dengan besi cair di sekelilingnya. Semua variasi dan perubahan kepadatan dan suhu membentuk semacam daya yang membuat besi menghasilkan arus listrik. Arus ini sejajar dengan putaran planet kita dan membentuk medan magnet. Ada banyak bintang di galaksi Bima Sakti, yaitu 100 miliar bintang. Tapi jumlah pohon di planet kita jauh lebih banyak, sekitar 3 triliun. Kamu bisa mengetahui umur sebatang pohon dengan melihat lingkaran kambiumnya. Lingkaran ini juga bisa menunjukkan tentang kondisi tahun tertentu. Kalau lingkarannya tipis, berarti ada kemarau. Sedangkan lingkaran tebal, berarti telah terjadi musim hujan. Bumi adalah planet ajaib di mana batuan pun bisa berjalan. Setidaknya, sebagian di antaranya di Death Valley, California. Batu-batu itu meninggalkan jejak, sehingga kamu bisa mencatat jalur yang telah ditempuhnya. Beberapa batuan terbesar telah meninggalkan jejak sejauh 460 meter. Batu-batu dengan bagian dasar halus berjalan berputar-putar, sedang yang bagian dasarnya kasar cenderung meninggalkan jejak lurus. Dunia di sekitar kita terdiri dari banyak atom, dan atom-atom itu sepertinya padat. Tapi 99,99% di antaranya hanya berupa ruang kosong. Atom hanyalah sebuah nukleus yang sangat kecil, dengan sejumlah elektron yang mengitarinya. Elektron ini adalah partikel, tapi gerakannya seperti gelombang. Elektron tidak tetap di satu titik, tapi menyebar di sejumlah probabilitas dan menempati banyak ruang. Kalau ruang kosong dalam atom kita dihilangkan, semua manusia bisa muat dalam sebuah ruangan yang benar-benar sempit, yang seukuran gula batu. Australia perlahan-lahan bergeser ke utara, yakni 7 cm per tahun, karena gerakan tektonik. Australia berada di atas lempeng tektonik benua yang bergerak lebih cepat dibanding benua lain. Kamu akan butuh 400.000 bulan untuk bisa membuatnya seterang matahari. Banyak banget ya, karena bulan kan cuma memantulkan sinar yang berasal dari matahari dan tidak punya sinar sendiri, itu pun belum cukup. Kecerahan cahayanya juga bergantung pada sudut antara matahari, bulan, dan bumi.
Dulu, planet tempat tinggal kita punya 2 bulan, atau setidaknya begitulah yang diyakini beberapa ilmuwan. Mereka mengetahui bagian bulan yang menghadap bumi relatif lebih rata dan rendah, sedang bagian lain jauh lebih tebal dan berkerak. Menurut teori, dulu ada bulan kedua yang membentur bagian yang lebih tebal itu. Sebagian percaya bahwa bulan kedua itu masih ada. Mungkin bukan objek ruang angkasa raksasa yang bisa kita lihat dengan jelas di langit, tapi semacam asteroid kecil yang tertarik ke dalam orbit bumi. Kandungan udara yang tertinggi bukanlah oksigen. Hampir 78% penyusun udara adalah nitrogen. Kalau kamu ingin melihat batuan yang sangat curam, pergilah ke Taman Nasional Ayoituk, Kanada. Taman ini memiliki turunan vertikal terbesar, tebing tertinggi dan tercuram di Kanada, dengan batu yang menjorok sejauh 105 derajat dan batuan setinggi 1220 meter. Satu tim yang terdiri dari 4 pria Amerika akhirnya sampai di puncaknya pada tahun 1985. Meski sudah ada 30 upaya untuk itu sebelumnya, mereka butuh waktu 33 hari untuk naik. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik adalah 4 samudera di dunia. Samudera Selatan dikonfirmasi sebagai samudera kelima. Samudera ini tidak dibatasi oleh benua-benua di sekitarnya, tapi oleh arus Antartika yang bergerak dari barat ke timur. Penelitian menunjukkan bahwa arus ini terbentuk lebih dari 30 juta tahun lalu ketika Amerika Selatan dan Antartika telah terpisah. Ini memungkinkan air mengalir tanpa hambatan di dasar samudera itu. Gletser dan lembaran es yang mencair berarti ada lebih banyak air di samudera. Ini memberikan bobot tambahan yang menekan dasar laut, membuatnya tenggelam. Permukaan bumi tampak padat dan sepertinya permanen, tapi setiap 500 juta tahun, permukaan bumi mengalami proses regenerasi. Lempeng tektonik saling bertabrakan, kerak benua membentuk tekanan di kerak samudera, dan tekanan itu mengaktifkan gunung berapi. Seiring waktu, semua ini menghasilkan regenerasi dan pergantian sebagian besar permukaan bumi, seperti tubuh kita yang meregenerasi sel-sel kulit, mengganti sel-sel lama dengan yang baru. Dari semua planet di tata surya, bumi adalah satu-satunya yang kerak luarnya ada badai salju yang lebat. Hawa dingin menembus tulang-tulangnya. Kakinya hampir setinggi lutut dalam salju. Pemburu berpengalaman Joe Lebel berjalan melalui hutan, menutupi wajahnya dari angin kencang. Orang lain mungkin sudah jatuh dan berteriak putus asa, tapi enggak dengan Joe Lebel. Dia bisa bertahan dalam situasi apapun dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, dia sedang menuju ke salah satu desa di ujung utara Kanada. Permukiman kecil ini terletak di Danau Anjekuni. Penduduk desa ini adalah suku Inuit, penduduk asli Amerika Utara. Joe sudah lama nggak makan atau minum. Dia butuh tidur nyenyak dan makanan hangat yang diharapkan bisa dia dapatkan dari suku Inuit yang ramah. Melalui pepohonan dan kabut putih, dia melihat siluet tenda-tenda. Asap mengepul dari beberapa rumah. Joe mungkin akan sampai di sana tepat waktu untuk makan siang. Dia mencapai desa dan pada saat ini angin menjadi tenang. Badai salju telah berakhir. Sang pemburu mempercepat langkahnya dan menuju desa yang terletak di sepanjang danau yang membeku. Aneh, tetapi nggak ada penduduk setempat dimanapun. Mungkin semua orang sedang duduk di dalam rumah menunggu badai salju. Halo! Joe berkata dengan keras, tapi nggak ada jawaban. Bagus, asap keluar dari tenda ini. Joe mengetuk dindingnya, tapi nggak ada yang membukanya. Dia mengetuk beberapa kali dan masuk ke dalam. Tenda kecil itu kosong. Semua barang ada di tempatnya. Ada selembar kain dengan jarum dan benang di atas meja. Kayu bakar membara di perapian. Tampaknya orang-orang baru saja meninggalkan tempat ini. Joe masuk ke tenda berikutnya dan melihat gambaran yang sama. Semua benda ada di tempatnya, tapi nggak ada orang. Joe berjalan melewati tenda-tenda dan melihat sebuah lubang tempat api unggun pernah menyala. Ada tali di atasnya dengan daging yang dimasak oleh orang Inuit tergantung di atasnya. Entah mengapa, mereka nggak memakannya. Danau Anjekuni merupakan bagian dari rantai perairan. Di sini, orang Inuit memancing dan berdagang berbagai barang. Biasanya ada banyak orang di sini, tapi sekarang ada sesuatu yang memaksa mereka meninggalkan rumah mereka. Mengapa mereka meninggalkan barang-barang mereka dan kemana mereka pergi? Gak ada jejak di sekitar desa. Semua kereta luncur ada di tempatnya. Suku Inuit bahkan meninggalkan anjing-anjing mereka di sini. Anjing membantu mereka berburu dan menarik kereta luncur.
Gak ada yang akan meninggalkan pakaian hangat dan anjing di sini saat pindah, terutama dalam cuaca buruk. Joe Lebel mengetahui semua ini, jadi dia menyimpulkan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini. Tubuhnya gemetar, bukan karena kedinginan, tapi karena ketakutan. Setelah mengelilingi seluruh permukiman, dia nggak menemukan satu jiwa pun. Dengan ketakutan, dia meninggalkan desa, menuju tiang telegraf terdekat dan mengirimkan pesan kepada polisi. Setelah beberapa saat, semakin banyak orang berdatangan. Polisi berusaha mencari jejak orang hilang dan mencari tahu apa yang telah terjadi, tapi nihil. Di dekat desa, mereka menemukan sebuah kuburan kosong. Selama upacara, suku Inuit meletakkan batu di sekitar lokasi permakaman. Batu-batu di sekitar lubang terbuka nggak tersentuh, yang berarti bukan hewan yang menggalinya. Tapi siapa atau apa yang membutuhkannya? Sekitar 30 orang tinggal di desa tersebut, dan mereka semua hilang. Penduduk lokal dari desa-desa tetangga nggak bisa membantu karena mereka nggak tahu apa yang telah terjadi. Satu-satunya hal yang disadari oleh polisi adalah cahaya biru yang nggak biasa. Di daerah ini, cahaya utara adalah fenomena yang umum. Orang-orang yang tinggal di sini secara rutin melihat cahaya di langit berbintang. Tapi polisi telah melihat sesuatu yang lain, cahaya biru yang berdenyut. Selain itu, para pemburu lain juga menyaksikan hal serupa. Mereka mengatakan bahwa ada benda-benda aneh yang terbang di langit. Ini semua terjadi pada tahun 1930. Sudah hampir 90 tahun sejak lenyapnya desa tersebut, dan orang-orang telah menciptakan banyak teori. Yang paling populer adalah serangan dari peradaban luar angkasa. Menurut teori ini, cahaya biru di langit yang dilihat oleh penduduk setempat dan polisi adalah pesawat luar angkasa. Beberapa orang percaya bahwa pada suatu malam yang gak menyenangkan, pesawat luar angkasa ini terbang ke permukiman dan membawa pergi semua orang. Selain versi fiksi ilmiah ini, ada juga versi yang lebih realistis. Para pengguna internet telah mengetahui bahwa Joe Lebel gak punya lisensi berburu. Mungkin dia bukan seorang profesional dan mengarang semuanya. Namun pada waktu itu, banyak pemburu yang gak punya lisensi. Jadi perkataan Joe mungkin benar. Namun kalau kita mencoba mencari tahu dari mana semua informasi ini berasal, kita akan melihat bahwa sumber utamanya adalah buku-buku dan beberapa artikel surat kabar dari tahun 30-an. Namun gak satu pun dari mereka yang bisa mengkonfirmasi bahwa kisah misterius Danau Anjekuni adalah benar. Mungkin seluruh cerita ini hanya karangan belaka. Sekarang mari kita tinggalkan salju di Kanada dan menuju ke dataran panas di India. Di negara besar ini ada satu desa yang menyeramkan di mana orang-orangnya juga menghilang tanpa jejak. Hal ini terjadi pada paruh pertama abad ke-19. Namun, penduduk setempat masih menghindari tempat ini bahkan sampai sekarang karena mereka percaya bahwa kekuatan jahat yang tak terlihat tinggal di sana. Mari kita periksa dan cari tahu apa yang terjadi pada desa Kuldara. Tempat ini terletak di distrik Rajasthan. Untuk mencapainya, kamu bisa menggunakan taksi untuk menuju desa atau kota terdekat. Desa ini terletak jauh dari permukiman lainnya. Tempat ini terlihat sepi, hanya ada reruntuhan. Sepertinya para arkeolog baru saja menggali tempat ini dari tanah dan meninggalkannya di sini. Tapi ini bukan kota kuno. Desa ini ditinggalkan lebih dari 200 tahun yang lalu. Namun sampai saat itu, tempat ini telah berkembang pesat. Kuldara adalah sebuah desa yang besar. Penduduk setempat sebagian besar adalah petani. Mereka menjual hasil pertanian mereka. Dan kemudian, pada suatu malam, semuanya berubah. Orang-orang meninggalkan rumah dan harta benda mereka dan melarikan diri dari sana. Gak ada yang tahu mengapa mereka melakukannya. Dan gak ada yang tahu kemana mereka pergi. Gak ada yang pernah melihat penduduk Kuldara lagi. Selain turis, hampir gak ada yang datang ke sini. Penduduk setempat yakin bahwa desa ini dikutuk dan merupakan pusat aktivitas paranormal. Kalau kamu bertanya kepada penduduk kota terdekat atau membaca informasi di internet, kamu akan mengetahui beberapa legenda tentang tempat ini. Salah satu versi yang populer mengatakan bahwa orang-orang meninggalkan desa ini karena kekurangan air.
Namun, versi ini nggak menjelaskan mengapa para penduduk pergi dalam semalam dan meninggalkan barang-barang mereka. Menurut versi lain, para penduduk desa melarikan diri untuk menyelamatkan putri kepala suku Kuldara. Seorang penguasa lokal jatuh cinta padanya dan ingin menikahinya. Dia mengancam penduduk setempat dengan konsekuensi besar kalau gadis itu menolaknya. Penguasa tersebut memberi mereka 1 hari untuk membuat keputusan. Para penduduk gak setuju dengan persyaratan tersebut. Sebagai tanda solidaritas, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa bersama dengan kepala desa dan putrinya. Namun kalau ini benar, mengapa gak ada orang lain yang melihat orang-orang ini? Mereka pasti telah melarikan diri ke permukiman lain. Selain itu, mereka membutuhkan barang-barang mereka dalam perjalanan ke sana. Kisah-kisah dari Kuldara dan Danau Anjekuni punya satu kesamaan. Orang-orang meninggalkan tempat yang nyaman dan aman untuk alasan yang gak diketahui. Kisah serupa terjadi di Irlandia dengan sebuah desa kecil di Pulau Ekel. Sekitar 40 rumah sederhana yang terbuat dari batu dan jerami terletak di sepanjang lembah Teluk Kim. Desa ini disebutkan dalam dokumen. Saat sedang naik di pesawat yang melintas di udara, kamu mungkin berpikir pesawat ini adalah objek terberat di langit. Tapi berat awan kumulus besar yang menurutmu bentuknya mirip kelinci itu bisa lebih dari 450.000 kg. Awan hanyalah sekumpulan tetesan air kecil. Tapi tenang, awan tak akan jatuh ke bumi menjadi berkeping-keping. Kamu mungkin mengira bintang-bintang di galaksi Bima Sakti tak terbatas jumlahnya. Tetapi para ahli NASA meyakini ada 100-400 miliar bintang di luar sana. Ada sekitar 3 triliun pohon di dunia dan sekitar 400.000 spesies tanaman. Dari semua tanaman itu, sekitar 80.000 sampai 300.000 diantaranya bisa dimakan. Tapi cuma sekitar 200 tanaman yang sudah dijadikan hidangan. Kalau kamu berada di Alaska, bersiaplah. Hawaii sedang mendekat sangat lambat ke arahmu. Meski tidak terasa, lempeng tektonik selalu bergerak dengan kecepatan yang sama dengan pertumbuhan kukumu. Hawaii bergerak 7 cm setiap tahunnya karena lempeng Pasifik selalu mendorong ke utara. Lebah berdengung dengan 4 sayap, bukan 2. 2 sayap yang biasanya kamu lihat menyatu saat terbang. Tapi ketika mendarat dan bersantai, sayap ini terpisah lagi menjadi 4 sayap. Lebah bahkan punya jaringan rantai yang tidak terlihat. Jaringan ini mereka ikuti saat terbang untuk pergi dari bunga ke bunga. Lebah bisa terbang lebih tinggi daripada Gunung Everest, yang hampir 30.000 kaki tingginya. Angin topan berjalan melintasi garis khatulistiwa karena gaya Coriolis, yang juga bertanggung jawab atas banyak angin topan besar. Tekanan rendah di belahan bumi utara berputar melawan arah jarum jam. Di belahan bumi selatan, searah jarum jam. Jadi, jika melintasi khatulistiwa, angin topan tidak akan dapat berputar. Asam di dalam perutmu super kuat dan bisa melelehkan besi tahan karat. Asam di sana punya pH 2-3 dan tidak melelehkan bagian dalam perutmu berkat lapisan lambung yang mengeluarkan bahan kimia untuk menyeimbangkannya. Tubuhmu menggantikan lapisan ini kurang lebih setiap 4 hari. Burung hantu punya tabung mata, alih-alih bola mata. Manusia bisa memutar kepala mereka sampai sudut 180 derajat dan bisa memutar mata ke berbagai arah. Burung hantu tidak bisa menggerakkan mata sebebas kita, tapi mereka mengakalinya dengan memutar kepala hingga 270 derajat. Burung hantu bisa melihat dengan sangat baik pada malam hari. Nah, kalau bunglon sih bisa menggerakkan matanya secara terpisah ke segala arah. Tapi jangan melototin aku terus gitu. Kalau berada di sebuah planet lain di tata surya, kemungkinan besar kamu sedang berenang di dalam berlian. Atmosfer planet seperti Jupiter dan Saturnus punya tekanan tinggi yang bisa mengkristalisasi atom karbon dan membentuk berlian. Para ilmuwan bahkan mengklaim semua berlian dingin itu turun dalam bentuk hujan seberat 900.000 kg setiap tahun di Saturnus. Matahari akan terus menjadi lebih cerah dan lebih panas, lalu akhirnya menguapkan lautan, membuat hidup di bumi sepanas oven, mirip seperti di Venus. Jalur Bima Sakti mengarahkannya untuk bertabrakan dengan galaksi Andromeda.
Bintang, asteroid, planet, dan bulan akan saling bertabrakan dan menghancurkan segalanya. Tentu saja, ini tak akan terjadi dalam waktu singkat. Tapi pada akhirnya, kedua galaksi akan bergabung menjadi satu galaksi besar tunggal. Semua ini baru akan terjadi miliaran tahun lagi. Aku sudah tidak ada saat itu. Kukang bermata belok memang imut, tapi mereka adalah satu-satunya primata berbisa di kerajaan hewan. Mereka mendapatkan racun dari kelenjar di bawah ketiak sebelum menggigit pemangsa. Sayangnya, jumlah mereka kini berkurang di alam liar. Bukan cuma hutan dan rimba yang bertanggung jawab menghasilkan sebagian besar oksigen yang kita hirup. Ada juga makhluk mikroskopis yang disebut fitoplankton yang hidup di lapisan atas air, khususnya lautan. Seperti tanaman, mereka juga menggunakan fotosintesis untuk mengubah sinar matahari menjadi oksigen. Jumlah mereka banyak sekali, sehingga punya kontribusi atas 50 hingga 85% oksigen di seluruh dunia. Pluto ditemukan pada tahun 1930, dan sampai sekarang Pluto belum pernah berputar penuh mengitari matahari. Pluto butuh 248 tahun untuk mengorbit penuh. Artinya, di Pluto akan ada perayaan kembang api dan hitungan mundur pada tahun 2178. Salju pernah menyelimuti area berpasir di Gurun Sahara. Tapi Sahara bahkan bukan gurun terbesar di bumi. Pemenang kategori ini adalah Gurun Kutub Antartika. Alih-alih pasir, ada air beku di sana. Bahkan, curah hujan di Sahara lebih besar dibanding Gurun Antartika. Pada tahun 1933, Double Eagle adalah koin senilai $20. Hanya ada beberapa yang dirilis, tapi tren pemakaiannya tidak bertambah. Jadi, koin itu ditarik kembali. Beberapa disimpan, tapi sebagian besar dihancurkan. Pada tahun 2002, seseorang membeli salah satu koin ini lewat lelang dengan harga $7.500.000 atau 108 miliar rupiah, menjadikannya koin termahal yang pernah terjual di lelang. Kanguru bergerak melompat-lompat mirip per dengan kakinya, tapi kanguru takkan bisa melakukannya tanpa ekornya yang bertindak sebagai penyeimbang. Hewan ini bisa melompat dengan kecepatan sekitar 25 km per jam, dan kanguru tidak bisa melompat mundur. Camilan musim kemarau favoritmu diciptakan dengan tidak sengaja oleh seorang anak berusia 11 tahun pada tahun 1905. Frank Apperson tidak sengaja membiarkan soda kue dan air dengan stik kayu semalaman hingga membeku. Awalnya, dia menyebutnya upcycle, tapi popsicle atau es loli kini lebih sering dipakai dan sudah tersedia dalam banyak rasa. Hewan terbesar di bumi punya berat yang setara 33 gajah. Lidahnya saja bisa seberat satu gajah tadi. Bobot jantung paus biru bisa seberat mobil kecil dan berdetak setiap 10 detik. Panjang 3 paus biru besar yang berbaris setara panjang patung Liberty. Manusia bahkan bisa berenang melewati pembuluh darahnya yang besar dengan mudah. Bunglon nano adalah reptil terkecil yang pernah ditemukan. Pada Januari 2021, para ilmuwan melanjutkan ekspedisi di hutan hujan Madagaskar Utara dan menemukan makhluk mungil ini. Dia memakan tungau dan makhluk mikroskopis lainnya. Panjangnya pun hanya sekitar 1,5 cm. Europa adalah salah satu dari sekian banyak bulan Jupiter dan merupakan salah satu rumah potensial manusia berikutnya di tata surya kita, menurut para ilmuwan. Permukaannya ditutupi es, tapi diyakini ada lautan di bawahnya yang mungkin dipenuhi makhluk hidup mikroskopis. Kalau kamu takut gelap, sebaiknya kamu jangan ke bulan. Bayangan lebih gelap di bulan dibanding bumi. Di planet biru kita, atmosfer mampu menyebarkan lebih banyak sinar matahari, tidak seperti di bulan. Orang-orang Yunani dan Roma kuno menggunakan jaring laba-laba lengket sebagai perban alami untuk pasien. Jaring ini punya bahan kimia alami bawaan yang mempercepat penyembuhan. Jaring laba-laba sangat kuat. Materi selebar 5 cm yang dibungkus jaring laba-laba bisa menghentikan pesawat pada kecepatan pendaratan. Sebuah penelitian menunjukkan tupai punya mutasi sistem tubuh yang membuatnya kurang sensitif terhadap rasa pedas. Dari seluruh mamalia yang ada, selain manusia, cuma tupai yang menikmati rasa makanan pedas.